teman-teman, pernah mendengar nggak sih lagu yang berjudul Ku Cinta Kau Apa Adanya karya Once Michael? Kau boleh acuhkan diriku dan anggapku tak ada. Lagu ini bisa loh kita kaji dengan kajian semantik. Yuk kita kaji. Dalam lagu Ku Cinta Kau Apa Adanya yang dinyanyikan oleh Once Michael terdapat lirik yang berbunyi, kau boleh acuhkan diriku dan anggap ku tak ada. Jika kita mencermati kata acuhkan dalam kalimat tersebut, muncul sebuah fenomena menarik dalam kajian semantik. Karena makna yang dipakai di dalam lagu berbeda dari makna yang tertera secara resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, kata acuh memiliki makna peduli dan memperhatikan. Dengan pengertian itu, frasa kau boleh acuhkan diriku secara harfiah seharusnya berarti kau boleh peduli padaku. Namun, jelas sekali dalam konteks lagu tersebut, makna yang dimaksud bukanlah demikian. Justru maknanya adalah sebaliknya, kau boleh mengabaikan diriku, atau kau boleh tinggal atau tidak peduli padaku. Di sini terjadilah yang disebut dalam ilmu semantik sebagai pergeseran atau perubahan makna, yaitu kata yang mengalami perubahan dari yang semula menjadi makna yang baru. Bahkan dalam hal ini menjadi kebalikan dari makna asalnya. Perubahan makna seperti ini tidak terjadi tanpa sebab. Dalam penggunaan sehari-hari, banyak penutur bahasa Indonesia yang salah kaprah dengan menggunakan kata acuh. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh dari frasa tak acuh yang memang bermakna tidak peduli, karena lebih sering mendengar ungkapan tak acuh ketimbang acuh itu sendiri. Lama-kelamaan, banyak orang mulai menganggap bahwa kata acuh itu identik dengan tidak peduli. Akibatnya, muncullah kalimat-kalimat seperti dia mengacuhkanku, yaitu dalam pikiran banyak orang, berarti dia mengabaikanku. Padahal secara leksikal menurut KBBI seharusnya dia memperhatikanku. Terjadi semacam pembalikan logika yang terus diulang-ulang dalam percakapan sehari-hari hingga akhirnya pemaknaan yang salah itu menjadi umum. Selain faktor internal dari bahasa Indonesia sendiri, pengaruh bahasa asing juga berperan dalam perubahan makna kata acuh. Salah satunya adalah pengaruh bahasa Inggris terutama dari kata ignore, yang berarti mengabaikan atau tidak memperhatikan. Ketika orang Indonesia mencoba menerjemahkan atau memadankan kata tersebut, kata ignore itu masuk ke dalam bahasa Indonesia yang berarti keliru. Itu terus berlangsung dalam percakapan, media, dan lirik lagu. Maka makna kata acuh di benak banyak orang pun semakin bergeser dari makna aslinya. Dalam ilmu semantik, hal ini termasuk ke dalam fenomena kontaminasi semantik, yaitu makna yang suatu berubah karena pengaruh dari kata lain, baik dalam bahasa yang sama maupun dalam bahasa asing. Dalam konteks semantik, menurut buku Semantik Sebuah Pengantar karya Ibu Sumarti, ada 7 tipe perubahan makna. Dan jika kita menempatkan kasus kata acuh ke dalam salah satu kategori tipe pergeseran atau perubahan makna, maka perubahan makna ini paling tepat masuk ke dalam penurunan makna atau peorasi. Mengapa demikian? Karena pada awalnya kata acuh memiliki makna yang positif, yaitu peduli atau memperhatikan. Namun dalam perkembangan penggunaan sehari-hari, maknanya berubah menjadi negatif, yaitu mengabaikan atau tidak peduli. Inilah ciri utama dari peorasi, yaitu perubahan makna yang bernilai baik menjadi bernilai buruk. Fenomena peorasi ini menunjukkan bagaimana bahasa bersifat dinamis dan hidup. Makna bisa bergeser seiring waktu, baik karena pengaruh cara bicara masyarakat, pengaruh dari bahasa lain, maupun dari kebiasaan penggunaan yang keliru namun lama-kelamaan diterima secara luas. Dalam kasus lagu Once Michael, penggunaan kata acuhkan yang bermakna mengabaikan justru terasa sangat tepat dalam menyampaikan perasaan si penyanyi. Ia seolah berkata bahwa meskipun kekasihnya mengabaikannya,
ia tetap mencintai apa adanya. Jika makna acuh digunakan sesuai KBBI, justru pesan emosional dalam lirik lagu itu akan kehilangan kekuatan dan bahkan menjadi rancu. Singkatnya, penggunaan kata acuhkan dalam lirik lagu tersebut mencerminkan contoh nyata dari perubahan makna peyorasi, yaitu makna positif peduli menjadi makna negatif mengabaikan. Karena pengaruh kebiasaan berbahasa masyarakat serta campur tangan dari bahasa asing, fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa bahasa terus berkembang sesuai dengan dinamika penggunaan oleh penuturnya. Nah, dari penjelasan tersebut, mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai perubahan dan pergeseran makna. Mau bahas apa lagi? Yuk kita bahas di kolom komentar ya, kita tulis. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa.